wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang periodisasi dinasti Bani Abbasiyah atau fase pemerintahan Bani Abbasiyah, dan juga kita sudah membahas tentang khalifah-khalifah pada masa Bani Abbasiyah yang terkenal atau yang berjasa pada saat itu. Untuk pertemuan kali ini materi Bani Abbasiyah yang terakhir, yaitu tentang peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dan kehancuran Bani Abbasiyah. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini dimulai sejak Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abu Ja'far al-Mansur yang selaku khalifah kedua pada masa Bani Abbasiyah, yang dimana banyak kebijakan-kebijakan baru, kemudian banyak gerakan-gerakan baru dan gerakan besar yang dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang pada saat itu dimulai dari perpindahan ibu kota Bani Abbasiyah ke Baghdad. Sebelumnya juga saya pernah jelaskan dengan Baghdad dibangun sedemikian rupa dengan bangunan yang bulat, kemudian megah dan indah. Selain itu, ada gerakan-gerakan untuk memajukan ilmu pengetahuan, yaitu dimulai dari penerjemah, yaitu menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku dari mana aja yang berbahasa asing, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain itu, ada kegiatan tadwin atau pembukuan atau kodifikasi juga, kodifikasi buku-buku tentang ilmu pengetahuan agama Islam seperti ilmu tafsir, kemudian ada tarikh atau sejarah. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur terkenal dengan khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Berikut faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada faktor politik, kemudian yang kedua ada faktor sosiografi. Faktor politik yaitu terjadinya perpindahan ibu kota ke Baghdad. Jadi Bani Abbasiyah itu mengalami 4 kali perpindahan ibu kota. Kufah, kemudian ada Hirah, Anbar, yang terakhir yaitu Baghdad. Nah, itu yang melakukan adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang memindahkan ibu kota ke Baghdad. Kemudian yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai negara pada saat itu. Ditambah lagi, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan di situ memang pertama kali dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur, dan Abu Ja'far al-Mansur sendiri memfasilitasi bagi mereka yang mau sungguh-sungguh untuk belajar. Kemudian faktor yang kedua, faktor sosiografi. Yang pertama adalah meningkatnya kemakmuran umat Islam. Selain itu, luas wilayah kekuasaan Islam menyebabkan bangsa Romawi ataupun bangsa Persia yang masuk agama Islam sampai akhirnya mereka benar-benar taat dalam Islam. Kemudian terjadinya asimilasi budaya antar bangsa Arab dengan bangsa luar. Yang terakhir ada gerakan penerjemah buku. Perkembangan atau kemajuan Bani Abbasiyah ditandai dari yang paling mencolok, yaitu dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Karena banyak di situ melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan dari umat muslim. Selain ilmu pengetahuan umum, juga berkembangnya ilmu pengetahuan ilmu agama. Nah, ilmu agama di sini yaitu terdiri dari ilmu tafsir, kemudian ada hadis, fikih, dan yang terakhir sejarah. Dari ilmu tafsir ini mulai dibukukan tafsiran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang pada saat itu penulis pertama yaitu adalah Yahya bin Ziyad Ad-Dailami, kemudian yang disebut dengan Al-Fara. Terus yang kedua yaitu adalah ilmu hadis. Ilmu hadis juga mengalami beberapa fase, karena pada saat itu ada proses kodifikasi hadis. Kemudian di masa selanjutnya yaitu penulisan. Kemudian ini hadis dipetakan, dibedakan, dikumpulkan mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis yang dhaif. Nah, kemudian muncullah tokoh-tokoh hadis sendiri yang kita sebut dengan kutubus sittah, yaitu terdiri dari 6 imam hadis, yaitu terdiri dari Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang terakhir adalah
Abu Dawud. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu juga mengalami beberapa fase. Kemudian yang terakhir sampai akhirnya yang kita kenal yaitu imam madhab. Nah, pada masa Bani Abbasiyah juga yaitu 4 imam madhab. Di situ ada Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, terus kemudian Imam Hambali dan Imam Hanafi. Yang terakhir yaitu adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah ini kita sekarang mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, tapi dari dulu sejarah itu sudah dipelajari. Jadi pada saat itu masa sebelumnya sejarah ini yang awal penulisannya itu dimulai oleh Ibnu Ishaq, kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham. Nah, kemudian ada lagi yang menuliskan yaitu Muhammad bin Umar Al-Waqidi, sampai akhirnya menulis buku yang berjudul At-Tarikh Al-Kabir. Nah, dan satu lagi yaitu Al-Maghazi. Sampai akhirnya kemudian sejarah Islam sendiri sampai sekarang pun kita pelajari. Pusat peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah memang di kota Baghdad, karena di kota Baghdad dijadikan ibu kota. Kemudian di dalamnya ada berbagai jenis perkantoran, madrasah, universitas, kemudian ditambah lagi istana-istana. Itu semua terletak di kota Baghdad. Tapi ada juga satu kota yang dijadikan pusat, yaitu di kota Samara. Setelah Baghdad dan kota Samara, ada beberapa daerah-daerah lain menjadi pusatnya. Maksudnya di pusat-pusat ini terdapat beberapa madrasah atau beberapa sekolahan. Nah, kemudian madrasah atau sekolah-sekolah ini ada beberapa yang pada saat itu dibangun pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama itu ada namanya Madrasah An-Nizamiyah, yang pada saat itu didirikan oleh Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk ini adalah seorang perdana menteri pada masa Bani Abbasiyah, yang madrasah ini awalnya dibangun di Baghdad, kemudian dibangun juga di beberapa daerah yang lain seperti Mosul, kemudian ada Nisabur, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang kedua ada namanya Kutab. Kutab ini merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai tingkat menengah. Kemudian yang ketiga masjid. Masjid ini pada umumnya dijadikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi atau tahasus, karena memang masjid ini dari masa zaman Rasulullah Nabi Muhammad sendiri, masjid ini udah menjadi pusat pembelajaran, ya kan. Sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang emang menjadikan masjid sebagai tempat untuk belajar, ya seperti taklim, ya kan. Tapi dulu fungsinya memang masjid itu ya sebagai sekolah gitu, bukan hanya untuk ibadah. Kemudian yang keempat itu ada namanya Majelis Munadharoh. Majelis Munadharoh ini adalah merupakan tempat pertemuan para pujangga penyair, kemudian para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Jadi Majelis Munadharoh sengaja dibuat pada saat itu untuk kayak tempat berkumpulnya para ilmuwan. Di sana membahas tentang berbagai ilmu apapun. Kemudian yang terakhir ada namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini, tempat ini merupakan perpustakaan pusat yang dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan kemudian dilanjutkan oleh khalifah selanjutnya, yaitu ada Khalifah Al-Amin dan Al-Ma'mun selaku anaknya. Jadi kalau untuk Baitul Hikmah sendiri ini sangat terkenal. Jadi para tokoh ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah, kemudian karangan-karangan bukunya ini semua ditaruh di Baitul Hikmah, di perpustakaan tersebut. Tapi sayangnya memang nggak bertahan lama. Bukan nggak bertahan lama, setelah hancurnya Bani Abbasiyah, ya udah buku-buku yang sudah dibukukan oleh tokoh ilmuwan Islam itu udah nggak ada bukti fisiknya. Malah pada saat itu diklaim sama orang-orang Barat. Nah, orang Barat ini malah mengaku kalau itu buku karangan dari orang-orang mereka, bukan dari orang-orang Islam. Sampai pada saat itu mereka ini menyalin buku-buku karangan umat Islam, kemudian nama-nama pengarangnya dirubah. Misalnya contohnya ada Ibnu Sina, disebutnya jadi
Avicenna, kemudian Ibnu Rushdi, Averroes, dan masih banyak lagi. Nah, pada saat itu perpustakaan ini buku-bukunya dibuang ke lautan, agar pada saat itu umat Islam benar-benar nggak ada bukti fisiknya. Itu memang sekitar pada saat detik-detik kehancuran Bani Abbasiyah. Ini dihancurkan juga Baitul Hikmah selaku perpustakaan Bani Abbasiyah. Jadi bahasanya kutab, majelis munadharah, kemudian tadi ada masjid, terus ada madrasah An-Nizamiyah. Ini sebutan ya seperti sekarang ada sekolah kayak madrasah ya kan, dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Ya dulu juga ada, tapi bahasanya aja yang berbeda gitu. Tokoh ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah yaitu sebagai berikut. Hancurnya Bani Abbasiyah ini dibagi menjadi dua. Ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama ada perebutan kekuasaan karena memang sistem pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu sistem monarki, yang dimana sistem monarki ini turun temurun dari seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini terjadinya perebutan kekuasaan seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Pada saat itu anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid, mereka saling merebutkan kekuasaan, sama-sama ingin menjadi khalifah, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Kemudian yang kedua yaitu gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Jadi para penguasa, kemudian para pejabat, para menteri, mereka itu dalam segi kehidupannya mereka lebih glamor. Kemudian mereka itu hidup berfoya-foya, mewah gitu, karena bertolak belakang dengan kehidupan para khalifah terdahulu seperti Khulafaur Rasyidin atau para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada konflik agama. Konflik agama di sini ada selalu berperang antara kaum muslim dan kaum zindik. Kaum zindik itu adalah seseorang yang sebenarnya kafir tapi dia memperlihatkan kalau dia itu muslim gitu. Jadi dia seorang muslim yang menyembunyikan kekafirannya. Atau ada juga persaingan antara aliran seperti kaum Sunni sama Syiah, itu bahkan sampai sekarang masih terjadi. Karena memang saya kan udah bilang Bani Abbasiyah itu banyak aliran-aliran, akhirnya itu terjadinya perselisihan, malah terjadinya peperangan. Terus kemudian yang keempat, perilaku amoral para khalifah. Perilaku amoral di sini dimaksudkan adalah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para khalifah. Contohnya, mereka ini karena berhidup mewah, foya-foya, terus banyak juga dari kalangan khalifah itu yang suka mabuk-mabukan, berjudi. Bahkan ketika ada kegiatan atau ada acara di kerajaan, mereka itu mengundang penari-penari yang memang pakaiannya juga tidak tertutup gitu. Terus yang kelima yaitu adalah kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi itu sangat drastis. Yang awalnya Bani Abbasiyah itu kan periode pertama mengalami kemajuan, tiba-tiba semakin lemah sampai akhirnya ekonomi juga langsung merosot. Hal ini terjadi karena memang banyak daerah-daerah yang minta merdeka, minta melepaskan diri dari Bani Abbasiyah. Nah, itu akhirnya terjadi kemerosotan ekonomi. Ditambah lagi memang ada beberapa faktor juga yang akhirnya ekonomi pada saat itu semakin merosot. Terus yang terakhir yaitu persaingan antar bangsa.
persaingan antar bangsa ini ditandai dari persaingan antara bangsa Turki sama bangsa Persia. Kan kemarin ada yang nanya tuh, Bu, kenapa periode Bani Abbasiyah itu ada pengaruh Persia, kemudian pengaruh Turki, terus pengaruh Persia lagi, kemudian pengaruh Turki. Nah, ini karena memang kedua kelompok ini, orang-orang Turki dan Persia itu saling bersaing. Nah, Khalifah Bani Abbasiyah ada yang memang lebih cenderung ke orang Turki, terus satu lagi ada yang lebih cenderung kepada orang Persia. Seperti pada saat peperangan antara anak dari Harun al-Rashid, Al-Ma'mun dan Al-Amin, yang satunya didukung oleh orang Turki, yang satu lagi didukung oleh orang Persia. Yang terakhir yaitu adalah faktor eksternal. Faktor internal dari Bani Abbasiyah sendiri karena memang sudah banyak permasalahan, kemudian ditambah lagi ada faktor eksternal yang dari luar, sampai akhirnya Bani Abbasiyah lemah kemudian runtuh. Nah, yang pertama faktor eksternalnya itu adalah tumbuhnya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah-pecah. Ini kan sudah pernah dibahas, Bani Abbasiyah mengalami disintegrasi, kemudian banyak wilayah-wilayah yang terpecah yaitu kerajaan-kerajaan kecil. Ada kerajaan Fatimiyah, kemudian dinasti Fatimiyah, ada dinasti Saljuk, Buayyiyah, kemudian ada Idrisiyah, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan kecil. Nah, ada beberapa kerajaan kecil yang memang minta merdeka atau minta terlepas dari Bani Abbasiyah. Tuh. Kemudian faktor kedua yaitu adalah perang salib. Ini kemarin pas ada beberapa kelas pas diskusi kemarin udah saya jelasin. Perang salib ini terjadi di Yerusalem karena pada saat itu alasannya banyak sebenarnya, faktornya banyak kenapa terjadinya perang salib. Tapi alasan terkuat pada saat itu karena faktor agama sih. Karena di Yerusalem itu kan ada pusat peribadahan orang Islam, kemudian ada orang Kristen, kemudian satu lagi Yahudi. Nah, pada saat itu di Yerusalem sendiri itu ditempati sama orang Muslim, lebih tepatnya yaitu dinasti Saljuk. Kemudian ketika orang-orang Kristen mau beribadah di Yerusalem, nah ada kebijakan baru di Yerusalem sendiri yang dibuat oleh orang Islam, yang mereka melarang orang Kristen beribadah di Yerusalem, sampai akhirnya terjadinya perang salib. Kenapa dinamakan perang salib? Karena pada saat itu menyangkut tentang agama, kemudian orang-orang Kristennya mereka ketika memerangi mereka pakai kalung salib, terus banyak yang bawa salib besar. Nah, sampai akhirnya dinamakan perang salib. Perang salib sendiri sebenarnya terjadi sampai beberapa kali. Pernah dimenangkan oleh Islam, tapi juga Islam juga pernah kalah. Tapi untuk saat ini memang masih dipegang sama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ketiga itu serangan tentara Mongol dulu. Serangan tentara Mongol ini terjadi setelah terjadinya perang salib. Jadi tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan itu adalah cucu dari Genghis Khan. Jadi ketua Mongol itu pertama adalah Genghis Khan. Kemudian pada saat menghancurkan Bani Abbasiyah itu dipimpin sama cucunya yang namanya Hulagu Khan. Emang terkenal bangsa Mongol pada saat pimpinan Genghis Khan, mereka itu banyak menaklukkan wilayah-wilayah. Nah, salah satunya ternyata mereka mau menaklukkan wilayah Bani Abbasiyah. Nah, tepatnya pada saat itu mereka menghancurkan ibu kota Bani Abbasiyah yang di Baghdad. Sampai akhirnya khalifah terakhir Bani Abbasiyah yaitu Al-Mu'tasim Billah akhirnya menyerah. Kemudian banyak yang dibunuh pada saat itu dari kalangan Bani Abbasiyah. Nah, akhirnya di situ Bani Abbasiyah dinyatakan hancur karena di situ juga khalifah terakhirnya wafat. Tapi sempat setelah serangan Mongol ini masih ada sisa-sisa Bani Abbasiyah di beberapa daerah. Kan ini dihancurkan pada saat itu di Baghdad dan daerah sekitarnya, tapi masih ada beberapa daerah yang itu keturunan Bani Abbasiyah. Pada akhirnya sisa-sisa dari kekuatan Bani Abbasiyah kemudian diambil alih sama Turki Utsmani. Jadi berdirinya Turki Utsmani ini menggantikan pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi setelah Bani Abbasiyah yaitu Turki Utsmani. Jadi urutannya itu setelah
Nabi Muhammad wafat, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin digantikan oleh berdirinya dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah, pemerintahan Islam dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Abbasiyah dipegang oleh Turki Utsmani. Dan masih banyak lagi nanti. Ini materi selanjutnya berarti yang kita bahas adalah tentang dinasti Turki Utsmani. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan langsung WA atau menghubungi langsung atau pada saat diskusi, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.